Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas saham IPO yaitu PT King Tire Indonesia Tbk atau dengan kode saham TIRE, di mana untuk sektornya yaitu consumer cyclicals dan untuk kegiatan usaha utamanya yaitu bergerak dalam bidang industri ban luar dan juga ban dalam teman-teman. Dan nantinya TIRE ini akan dibarengi waran yaitu 2:1 teman-teman. Kemudian untuk saham yang ditawarkan yaitu sebanyak-banyaknya 700 juta lembar saham atau persentase saham yang ditawarkan berkisar 20,13% teman-teman. Dan untuk nilai nominal sahamnya yaitu dinilai Rp50 dan harga penawarannya di 100 sampai dengan Rp138. Dan untuk nilai emisi yang didapat daripada saham IPO itu banyak 96,6 miliar teman-teman. Kemudian bersama dengan penawaran umum ini diterbitkan juga waran seri 1 sebanyak-banyaknya 350 juta lembar saham atau berkisar 12,6% daripada modal disetor teman-teman. Dan nantinya harga pelaksanaan warannya itu di harga Rp150 teman-teman. Kemudian untuk struktur pemodal saham dan pemodal saham terakhir, jika kita lihat di sini sebelum IPO dan setelah IPO, maka PT King Land Investindo Nusantara memiliki persentase kepemilikan yaitu 39,60%, Bapak Haris Mulyawan yaitu sebesar 40,36%, dan setelah IPO itu menjadi 31,63% dan kemudian Bapak Haris menjadi 32,24% dan masyarakat itu masuk menjadi 20,13% teman-teman. Kemudian untuk rencana penggunaan dana daripada TIRE ini teman-teman setelah IPO, maka rencana penggunaan dana ini digunakan untuk seluruhnya tuh untuk modal kerja ya teman-teman, baik yang untuk dari nilai emisi IPO-nya ataupun kemudian dari nilai penebusan waran seri satunya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk rencana penggunaan dana daripada TIRE ini dapat dikatakan standar ya teman-teman, karena hanya digunakan untuk modal kerja teman-teman. Kemudian untuk ikhtiar data keuangan pentingnya, jika kita lihat dari jumlah asetnya teman-teman dari 2019 ke tahun 2022, ini cenderung mengalami kenaikan teman-teman sampai dengan tahun 2022, tetapi kemudian mengalami penurunan pada saat dari tanggal 30 September ke 30 November 2022 teman-teman. Di 30 September 2022, asetnya itu sebesar 394 miliar, kemudian turun menjadi 380 miliar teman-teman. Kemudian untuk jumlah liabilitasnya ini dari 2019 sampai dengan 2022 ini dapat dikatakan cenderung mengalami kenaikan ya teman-teman, akan tetapi mengalami penurunan di tanggal 30 September 2022 sampai dengan 30 November 2022 teman-teman. Di mana untuk nilai liabilitas di 30 September yaitu sebesar 213 miliar kemudian turun menjadi 190 miliar teman-teman di tanggal 30 November. Kemudian untuk nilai ekuitasnya sendiri juga dapat dikatakan ini cenderung mengalami kenaikan teman-teman dari 2019 sampai dengan tahun 2022. Dan jika kita lihat dari rasio hutang atau liabilitas per ekuitas, jika kita lihat di sini maka dapat dikatakan ini kurang bagus ya teman-teman, karena nilai liabilitasnya itu lebih besar daripada nilai ekuitasnya teman-teman. Kemudian untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, jika kita lihat di sini untuk laba bersih efek sebelum efek penyesuaian performa dari 2019 ke tahun 2022 per 30 November, ini dapat dikatakan ini cenderung mengalami kenaikan ya teman-teman. Dari 2019 ke 2022, di mana untuk 2020 ini penghasilannya itu sebesar 19,5 miliar teman-teman. Dan kenaikan laba ini dapat dikatakan bagus ya teman-teman, artinya kinerja daripada TIRE ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun teman-teman. Kemudian untuk kebijakan dividennya sendiri, jika kita lihat di sini, yaitu perseroan berencana membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya berkisar 20% dari laba bersih perseroan tahun buku 2023 setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku teman-teman. Artinya untuk kebijakan dividennya ini, PT TIRE ini baru akan membagikan dividen itu di tahun 2024 karena menggunakan buku tahun 2023 teman-teman. Kemudian untuk secara valuasinya sendiri, di mana di sini kita lihat ada yang warna biru dan juga warna kuning, di mana warna biru ini setelah listing, artinya setelah adanya penambahan dana IPO, dan warna kuning ini sebelum listing teman-teman. Di mana untuk TIRE ini jika nantinya terbit di harga tertingginya di Rp138, maka BV-nya itu saat listing yaitu sebesar Rp82 teman-teman. Sedangkan untuk PBV-nya itu di 1,67 kali teman-teman. Dan untuk PBV-nya sendiri ini dapat dikatakan mahal ya teman-teman, karena PBV yang bagus seharusnya adalah di bawah nilai 1 teman-teman. Akan tetapi untuk PBV TIRE ini sudah dapat dikatakan mahal teman-teman karena dinilai 1,6 kali teman-teman. Kemudian untuk PER-nya sendiri ini juga masih kurang bagus teman-teman, karena PER-nya ini dinilai 24 kali, di mana untuk PER yang bagus itu adalah PER yang di bawah
15 kali teman-teman, ataupun untuk saham IPO itu di 20 kali masih cukup bagus teman-teman. Tetapi karena di sini nilainya tidak jauh daripada 20, ini dapat dikatakan PER-nya ini hampir bagus teman-teman. Kemudian untuk DER-nya sendiri ini setelah IPO, setelah adanya penambahan dana IPO dapat dikatakan aman teman-teman, karena nilai DER-nya atau debt to equity ratio atau hutang terhadap ekuitasnya itu hanya berkisar 66% teman-teman. Dimana di sini untuk indikasi yang bagus adalah DER-nya itu di bawah nilai 100% teman-teman. Sedangkan ini di sini saat sedangkan TIRE saat listing itu PER-nya hanya di kisaran 66% teman-teman. Artinya DER-nya ini aman teman-teman. Kemudian untuk ROE dan ROA-nya sendiri teman-teman, jika kita lihat di sini di nilai 6,8% dan juga 4,0%, ini dapat dikatakan hampir bagus ya teman-teman, karena ROE dan ROA yang bagus itu adalah nilai yang minimal di atas 8% ataupun 5% teman-teman. Sedangkan ROA dan ROE untuk TIRE saat listing nanti hanya di kisaran 6,8 sampai dengan 4, dan untuk ROA-nya di 4,0% teman-teman. Artinya ini hampir mendekati bagus ya teman-teman. Dan untuk nilai EPS-nya sendiri atau earning per share-nya sendiri dapat dikatakan ini masih kecil ya teman-teman, hanya di 5,6 rupiah teman-teman. Jadi dapat dikatakan TIRE ini secara valuasi teman-teman, dapat dikatakan secara valuasi harga ini memang sudah cukup mahal ya teman-teman harganya. Akan tetapi saya rasa karena di sini nilainya tidak begitu jauh daripada nilai 1, maka untuk harganya ini masih, untuk BBV-nya masih cukup wajar ya teman-teman untuk saham IPO. Dan kemudian untuk kinerjanya juga sudah lumayan bagus, hampir atau dapat dikatakan hampir bagus. Dan untuk hutangnya juga setelah IPO ini dapat dikatakan aman teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama di sini PT TIRE ini nantinya akan disertai waran 2:1. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya itu dapat dikatakan standar karena tadi keseluruhannya hanya digunakan untuk modal kerja, dan untuk nilai asetnya itu turun setelah 2021 akan tetapi juga diikuti liabilitas yang turun atau hutang yang turun teman-teman. Kemudian untuk laba usahanya ini cenderung naik, artinya bagus ya teman-teman, artinya kinerja TIRE ini dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan teman-teman. Kemudian untuk DER-nya atau debt to equity ratio atau hutang terhadap ekuitasnya ini dapat dikatakan aman setelah adanya penambahan dana IPO teman-teman. Kemudian untuk valuasi harganya itu dapat dikatakan mahal ya teman-teman, karena PBV tadi di atas 1, akan tetapi karena nilainya tidak begitu jauh dari nilai 1, maka untuk saham IPO saya rasa TIRE ini masih dapat dikatakan wajar ya teman-teman di 1,6 kali teman-teman. Kemudian untuk PER-nya juga ini mendekati bagus karena tidak jauh dari nilai 20 kali. Kemudian dan ROE dan ROA-nya juga dapat dikatakan mendekati bagus teman-teman. Akan tetapi untuk nilai earning per share-nya ini masih terlalu kecil ya teman-teman untuk EPS-nya, artinya di sini masih kurang bagus teman-teman. Kemudian jika kita lihat dari sektor usaha dan juga rasio hutang setelah IPO atau ditambahkan dana IPO, maka kemungkinan TIRE ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah teman-teman. Akan tetapi kita tunggu saja pengumuman resminya apakah kemudian TIRE ini akan masuk ke daftar efek syariah atau tidak teman-teman. Adapun untuk keputusan beli, saya harap teman-teman itu mempertimbangkan kembali dan juga riset kembali apakah kemudian TIRE ini akan layak untuk dibeli atau tidak teman-teman. Mungkin itu aja, semoga data yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.